bisa ratusan juta gitu Pak. Ini seperti emmaqueen.co.id. Ini total transaksinya, sebentar saya tadi terlewat, ada sariyugi.com, itu dia transaksinya tuh 266 juta. Kemudian emmaqueen.co.id itu sekitar 476 juta. Kemudian gerobak buku itu 197 juta. Jadi ini adalah beberapa story sukses gitu ya, ketika orang membuat websitenya itu cukup menggunakan web praktis gitu ya. Murah tapi bukan berarti murahan gitu kurang lebih. Ini adalah kita dapat satu testimoni juga dari Denny Santoso, ini pembisnis online internasional. Yang membedakan web praktis dengan yang lain itu web praktis banyak berbagi materi ilmu bisnis dan lain-lain. Itu aja mungkin Pak sekilas, dan mungkin nanti ini hanya pengenalan awal aja, ketika memang nanti perlu pendalaman lebih detail atau ini nanti jadi semacam platformnya nanti untuk UMKM yang di bawah binaannya Kadin, nanti bentuknya seperti apa ya, mungkin nanti kita bisa obrolkan dengan Pak Okto, dengan Bapak dan Ibu dan semuanya. Ini hanya menggambarkan bahwa ada loh sebenarnya sebuah platform karya anak negeri gitu ya Pak ya, yang bisa digunakan menjadi salah satu toko online engine, website dengan multi kategori dan banyak ratusan template yang bisa digunakan gitu. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan Pak. Terima kasih. Sementara saya cukup dulu, sekian. Baik, terima kasih Pak Ucu, luar biasa paparannya ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menangkap ini ya tanpa gangguan dari sinyal ya, karena ini sangat menarik sekali. Sorry, saya sambil ngerokok nih teman-teman. Kita buat santai aja ya, santai. Karena saya ingin sekali buat apapun pertemuan di Kadin ya. Apalagi di sini tadi ada Pak Ketum, kemana Pak Ketum belum gabung lagi ya. Pak Ketum tadi masih di kantor. Ada Pak Ibu Yus Octavia hadir di sini. Ibu Yus ini Ketua Kadin Passion Indonesia, jadi membawai beberapa provinsi. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di passion, silakan dengan Ibu Yus Octavia ya. Pak Sukri ini membidangi pariwisata, juga packaging dan desain promo, yang nanti juga akan bicara tentang bagaimana e-commerce ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Okto di awal tadi, ada 3 hal ya, online shop, e-commerce, dan toko online atau website. Tiga-tiganya penting, saling membantu satu sama lain ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ucu adalah bagian daripada pembuatan website praktis ya, website yang digunakan sebagai toko online teman-teman pelaku UMKM, yang mungkin saya melihat sebagian besar teman-teman UMKM belum terlalu lazim menggunakan toko online milik sendiri, masih gabung dengan yang lain, masih menggunakan medsos yang ada, masih bergabung dengan e-commerce ataupun e-commerce yang ada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Semuanya cukup memberikan strategi tersendiri, 3 hal tersebut bagi teman-teman. Cuman efisiensi dan kepraktisan itu yang dibutuhkan, tiga-tiganya kita butuhkan ya. Apa yang disampaikan Pak Okto, saya tertarik karena setelah teman-teman mendapatkan pembeli, toko online harusnya lebih berperan karena akan lebih praktis, lebih efisien bagi teman-teman semua. Saya akan buka satu sesi pertanyaan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Okto dan Pak Ucu tadi. Kami persilakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya. Patrik, silakan Patrik. Ya, selamat malam Pak. Ya. Selamat malam semuanya buat teman-teman. Saya sih sudah melihat ini webpraktis.com ya. Ini ada starter pemula itu 680 per tahun. Jadi kalau per bulannya itu dihitung itu sekitar 56.000 per bulan. Tapi saya nggak tahu ini apakah udah termasuk domain apa belum ya. Karena kalau seandainya udah termasuk domain tuh berarti harus beli lagi sekitar 100 ribuan per bulan per tahun gitu. Jadi ya paling nggak total 750.000 lah per tahun.
Tahun lalu itu saya sempat ngajarin beberapa UKM membuat konten website ya. Bisa untuk website company profile mereka atau buat mereka untuk mengembangkan usaha. Namanya mobirise.com, Mobirise. Jadi bisa dilihat di mobirise.com. Itu tinggal drag and drop. Memang sih ada beberapa aplikasi yang free gitu. Tapi ada juga yang memang kalau saya mau paket komplit memang harus yang premium itu memang harus bayar. Terus saya juga carikan domain-domain gratis untuk UKM dan dalam jangka waktu 2 jam itu mereka udah bisa semua, udah bisa online. Tetapi setelah saya review selama sebulan, itu ada beberapa kendala dari UKM. Yang pertama adalah manajemen kontrol. Mereka itu lemah di kontrol mereka. Jadi mereka anggap kalau udah bikin website, udah selesai gitu, tanpa ada dikontrol dan lain-lain seperti itu. Terus setelah itu manajemen maintain. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwa dengan mengecek website secara berkala itu bisa memberikan kualitas dalam hal SEO ya. Jadi bisa di crawl dengan oleh search engine. Nah, hal-hal seperti ini loh yang istilahnya kadang-kadang UKM tuh jadi sepertinya lemah gitu. Saya sih menyambut positif ya dengan web praktis karena di belakangnya itu ada adminnya yang bisa menghandle semua, termasuk apabila ada bug, terus ada hacker dan lain-lain. Karena ini saya lihat juga untuk keamanannya juga cukup bagus. Ya, terus kalau misalkan untuk masalah layout-nya, masalah ini juga masalah responsifnya juga untuk responsif ke semua device juga ini sudah mumpuni ya. Apalagi kan sudah ada beberapa cerita sukses dan testimoni dari beberapa pelanggan dari web praktis ini gitu. Ini sih patut diperhitungkan untuk UKM yang ingin mengembangkan usahanya untuk membangun online shop seperti ini karena di sini ada beberapa tools yang memang dibutuhkan sekali termasuk payment gateway-nya, terus keranjang belanja dan lain-lain. Ini sih saya rasa sudah cukup komplit ya. Tinggal bagaimana caranya agar UKM itu memperhitungkan cost-nya. Dengan harga sekitar 750.000 per tahun apa worth it apa enggak dengan usahanya. Seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri atas masukan dan pertanyaan. Mungkin akan segera dijawab oleh Pak Ucu atau Pak Okto nanti ya. Saya tampung satu pertanyaan lagi, mungkin Pak Cipto tadi yang mau bicara. Silakan Pak Cipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Tri tadi. Memang untuk UKM, terutama usaha mikro yang bergeraknya itu di bidang manufaktur, itu kadang-kadang kita itu terkendala oleh waktu dalam mengakses entah toko online kita, entah web kita, karena praktis dengan tenaga kerja yang sangat terbatas, kita harus produksi, harus memasarkan segala macam itu kadang-kadang nggak sempat Pak untuk mengakses setiap hari. Dan mungkin bisa nggak misalnya dibikin semacam e-commerce yang bisa mewadahi para UMKM kebinaan Kadin yang interest, nanti untuk biaya yang timbul akibat itu ditanggung renteng begitu. Nah, kira-kira cuma itu aja Pak tadi masukan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Jadi ada dua hal yang disampaikan. Jadi pertama tadi dari Pak Tri dan kedua dari Pak Cipto. Sebelum saya larikan ke Pak Okto atau Pak Ucu, jadi teman-teman semua, saya di Business Development Kadin Indonesia dan tim saya satu di sini Pak Ahmad Maredes dan Pak Supri berjuang bagaimana caranya teman-teman bisa berjualan ya dengan kondisi COVID ini, dan ke depan memang era digitalisasi ini wajib kita kuasai.
ya wajib kita kuasai karena ke depan persaingan kita ya bukan lagi mall-mall besar karena mall-mall besar udah khawatir dengan UKM yang sudah bisa go online ya sudah khawatir mereka sudah banyak mall-mall besar yang tutup karena digitalisasi sehingga saya ingin menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama dengan biayanya biaya UMKM tentunya ya nah apa yang disampaikan tadi sekilas oleh Pak Ucu ya mudah-mudahan akan ada negosiasi biaya lagi yang saya lagi upayakan nih dengan Pak Ucu dan Pak Okto ya, supaya teman-teman mendapatkan optimal dengan biaya minimal tentunya. Oke, silakan Pak Okto atau Pak Ucu yang mau menjawab. Ya Pak, saya mungkin jawab pertama dulu dari yang tadi Pak Tri ya kalau nggak salah, mungkin nanti Pak Okto bisa menambahkan. Satu Pak, yang tadi harga yang paling murah itu ya Pak ya, itu semua paket itu sudah include dengan domain Pak. Jadi Bapak Ibu semua itu tinggal nyari aja domain yang diinginkan itu apa gitu. Misalkan dengan harga 700.000 atau 600.000 itu Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah dapat domain, bisa milih sesuka hati template yang digunakannya mau seperti apa. All fitur yang jadi standar e-commerce itu sudah ada semua gitu. Nah, sebagai tambahan informasi aja sebenarnya dalam waktu dekat ini kami pun akan launching versi mobile apps-nya Pak. Jadi kalau saya sebagai pemilik toko online atau saya adalah sebagai business owner, tidak perlu selalu harus buka website atau buka apapun itu, buka toko kita gitu. Jadi cukup pasang aplikasi mobile apps-nya, jadi nanti ketika ada order itu udah otomatis ada notifikasi seperti halnya kita tuh nerima WhatsApp gitu. Ting-tong, order dari mana. Jadi nggak mesti selalu kita stay di laptop, stay di browsernya handphone, karena nanti kami lagi siapkan mobile apps-nya yang bisa diinstal di handphone Bapak Ibu semuanya, ya itu dia yang nanti akan memberikan informasi, oh ada order nih, oh ini stok ini habis gitu. Jadi kita kayak punya personal asisten sendiri yang akan menginformasikan ke kita apapun aktivitas yang ada di website yang kita buat gitu Pak. Masalah harga itu sebenarnya nanti bisa dibicarakan Pak, itu nanti mungkin Pak Okto dan yang lain. Kita yang paling penting tuh tumbuh berkembang bersama gitu aja Pak, spiritnya apa yang bisa kami bantu untuk UMKM dari sisi teknologinya dalam hal ini e-commerce atau websitenya. Barangkali itu ya Pak ya bisa menjawab. Mungkin nanti Pak Okto bisa menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan. Dari saya cukup sekian. Silakan Pak Okto. Ya, oke. Makasih. Kalau dari saya sebenarnya nanti kan berarti ada dua berarti tadi ya. Yang pertama itu bisa masing-masing UMKM yang memang sudah saatnya mereka punya website sendiri, mereka bisa punya website sendiri. Tapi tadi juga ada masukan dari seperti tadi dari tadi yang masukan untuk dikelola tuh dari Pak siapa ya? Saya lupa. Pak Cipto. Dari Pak Cipto Yoso minta agar kalau bisa UMKM itu karena memang fokusnya adalah berjualan kan gitu ya, fokusnya berjualan. Kalau bisa ngurusin jualannya aja deh. Nah, yang lain-lain ini kalau bisa ada sesuatu, ada orang yang ngurusin. Nah, jadi mungkin bisa nanti kita kerjasamakan Pak Teddy, selama nanti ada tim, misalnya Pak Ahmad Perendes punya tim gitu istilahnya. Saya mau share sedikit di sini misalnya. Nah, ini adalah aplikasi. Oke, ini adalah salah satu. Ini share nggak ya? Ini ke share nggak ya? Ya, share ya. Oke. Tadi udah jalan tuh. Oke. Saya kasih contoh, ini adalah salah satu kita punya web app kita yang bikin sebenarnya ini, tapi bedanya adalah ini hanya ini satu tapi ada multi juga di belakang. Jadi kalau misalnya memang nanti pihak jadi kalau tadi kan bayangkan sekarang nanti ini aplikasi namanya bukan Planet Surf nih. Namanya adalah UMKM naik kelas Kadin Indonesia, gitu istilahnya. Silakan ini ada di sini nanti. Tapi saya kebayangnya apabila mau dibikin seperti itu, maka ini ada fasilitasnya. Tinggal harus ada yang mengelolanya nih. Harus ada tim yang ngurusin produknya, yang ngurusin marketingnya. Nah itu saya pikir nanti Pak Teddy nih yang harus siapin anggotanya. Dari sisi teknis saya sama Pak Ucu sih sebenarnya
udah siap-siap aja, semuanya udah ready nih, ya kan? Semuanya udah ready, mau nanti barang kategorinya apa silakan masukin. Nah, ini bagaimana agar nanti yang UMKM itu fokus ketika sudah ada yang baju, ya baju, sudah ada yang sepatu, ya sepatu tinggal masukin aja di situ. Tinggal bagaimana nanti dikelolanya. Tapi intinya semua sebenarnya fasilitasnya sudah tersedia. Tinggal kita cari solusinya biar semua bisa maju sama-sama, Pak. Saya pikir itu ya. Baik. Terima kasih. Boleh. Ya. Oke, Silakan. ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan Ibu Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yus. Yes. Kebetulan kita kan banyak UKM, IKM yang benar-benar nggak ngerti lah kita produk jadul. Jadi yang saat ini, biarpun kita udah berapa kali ikut ke pelatihan, nggak ngerti-ngerti. Jadi kita paling tidak, kita mau ada wadah, kita yang produksi aja, nanti promosi dan marketing, benar-benar ada yang urusin. Karena bagi kita itu, kalau anak-anak bilang mudah, tapi kita benar-benar sulit. Karena ya mungkin beda angkatannya. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yus Octavia, Ketua Kadin Fashion ya. Jadi anggota Ibu Yus ini rata-rata pemain fashion yang selama ini pameran di mall ya, di mana-mana, apakah fashion itu di khas daerah masing-masing dan lain-lain. Ya, artinya Ibu Yus ingin bimbingan ya, sosialisasi ataupun bimbingan berkala bagaimana mengelola satu toko online ya, dan tidak terlalu repot gitu ya. Oke, sebelum dijawab, mungkin ada lagi yang lain ingin bertanya? Ya, silakan Pak Sarip dari Koperasi Nelayan Muara Angke. Silakan Pak Sarip. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak. Saya dari Koperasi Segara Madu yang mau izin Pak nanya, kalau misalnya memang hasil tangkapan ikan lah nelayan gitu kan produk, bagaimana kalau misalnya bisa difasilitasi untuk bisa tayang juga di marketplace Pak hasil tangkapan teman-teman di nelayan Pak. Mungkin itu Pak, demikian. Baik, terima kasih Pak Sarip. Oke, Ibu Emilia, silakan Ibu untuk live ya. Ibu Emilia izin live. Ada juga di sini Pak Refri ya dari Ketua Umum Koperasi Pakasaan Matuari Tombulu, Jakarta. Oke, Pak Sarip dari Koperasi Nelayan Muara Angke, ya, mungkin bagaimana cara memasarkan produk ikan. Mungkin Pak Refli ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan Pak Refli, silakan Pak Refli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk saudara-saudara kita yang memang menghadapi wabah COVID sangat prihatin. Tapi saya kira dari pengalaman berbagai krisis, koperasi UMKM itu memang perlu stimulus, Pak. Nah, stimulus itu perlu satu relaksi dari lembaga perbankan. Saya kebetulan beberapa hari lalu ketemu dengan salah satu direksi bank umum Pak, BUMN Pak ya, bank pemerintah. Dan itu dalam percakapan itu terungkap ada kurang lebih 1 juta lebih nasabah itu harus direstrukturisasi. Nah, jadi dari pengalaman krisis selama ini barangkali stimulus untuk koperasi sama UMKM itu sangat diperlukan. Saya kira kebijakan pemerintah sekarang untuk stimulus sampai 400-an triliun itu sudah tepat, tapi paling tidak untuk UMKM ini yang memang benar-benar dari pengalaman krisis demi krisis yang kita alami, itu UMKM itu memang boleh dibilang cukup kuat untuk menghadapi. Nah, sekarang kan kita lihat ke depan ini yang sudah benar-benar yang di depan kita itu masalah PHK, masalah slowdown ekonomi, semua industri slowdown, perbankan juga slowdown. Tapi upaya-upaya UMKM saya kira ini tetap. Misalnya satu contoh, komoditi-komoditi yang paling gampang, konvensional misalnya. Satu contoh Pak, kebetulan saya banyak mendalami untuk, katakanlah untuk kelapa. Indonesia itu komoditi kelapa itu sangat konvensional. Nah, Thailand dengan penerapan dia membuat kemasan yang
yang bagus, air kelapa muda itu lakunya di Cina itu kisarannya antara 60 sampai 80 ribu, Pak. Bayangkan di Indonesia per butir itu masih kisaran 10 sampai 15 ribu. Jadi perbedaan harga ini sangat memotivasi bagaimana supaya ada stimulus dari pemerintah dalam hal ini supaya benar-benar kantong-kantong komoditi penghasil kelapa yang konvensional, apakah di Jawa Barat atau di Sulawesi Utara, di Sumatera, di mana aja, itu diperhatikan, Pak. Jadi bukan cuma sekadar program, tapi betul-betul langsung pada bagaimana menghimpun para petani-petani kelapa itu supaya betul-betul stimulusnya jalan, Pak. Karena ini yang perlu dipikirkan dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu ini COVID ini bisa bertahan, bisa berlanjut sampai berapa lama. Tapi dengan penuh keprihatinan lagi-lagi bahwa UMKM koperasi itu merupakan landasan yang kuat untuk betul-betul dipacu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Refli, masukan yang luar biasa ya. Sebagai ketua koperasi, memang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, juga saya sharing ke teman-teman, kajian daripada Kadin sendiri, 83% pelaku UMKM ini akan stagnan. Kalau tidak ini cepat teratasi wabah COVID-19 ini, maka banyak akan terjadi pelaku usaha UMKM yang mati, ya, yang nggak bisa lagi berbisnis. Ya. Nah, Kadin Indonesia senantiasa berupaya memperjuangkan kawan-kawan UMKM, salah satunya dengan stimulus yang hari ini dikucurkan oleh pemerintah untuk perbankan itu sudah rasanya cukup baik, karena saya hitung cukup dengan 35 triliun stimulus untuk UMKM di perbankan sudah cukup, Pak. Ya. Tapi kalau seandainya ditambah lagi, berarti kan itu untuk yang pengusaha besar. Karena UMKM ini kredit di bank itu hanya 18,6%. 18,6% dari total kredit 5,6 billion total secara nasional. Koperasi sendiri sudah diakomodasi dengan adanya LPDB ya, dengan bunga yang sangat ringan ya. Ini Pak Refli dan Pak Sarip ya, Pak Sarip juga perlu tahu bahwa LPDB memang khusus untuk koperasi. Kalau koperasi itu perdagangan atau komersil itu bunganya hanya 4%. Dan kalau koperasi itu simpan pinjam dengan bunga 7% per tahun efektif, jadi sangat murah sekali. Nah, masalah perbankan memang sudah diatasi, ya, semua lini sedang bekerja, tapi saya juga protes jangan semua lini perbankan sibuk dengan stimulus keringanan, tapi mengabaikan permohonan baru. Nah, ini juga ada yang seperti yang saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih Pak Refli. Mungkin dijawab dulu oleh Pak Okto atau Pak Ucu atas ada 2 pertanyaan tadi. Silakan Pak Okto atau Pak Ucu. Oke, saya tadi lupa 2 pertanyaan. Satunya yang Pak ya. Pak Sarip tadi itu tentang bagaimana memasarkan ikan kayak gitu ya. Tapi Bu Yus tentang ini yang passion. Oh ya, oke. So mungkin kalau untuk Pak Syarif ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat mungkin ini market harus dibantu oleh pihak Kadin juga dari pusat. Sebenarnya ada banyak situs-situs yang seperti ini. Contohnya kayak Ikan Segar Indonesia ini memang mereka fokus untuk menyuplai ikan ya. Jadi mereka fokus buat nyuplai ikan dengan menggunakan aplikasi. Nah, dia bikin seperti ini. Nah, dia kasih sampai ada free packaging, dia kasih lagi ininya semua segala macam. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menurut saya nanti bisa dicocokkan gitu misalnya. Sehingga, dan nggak cuma 1, kalau kayak sayuran tuh ada 10 yang saya tahu ya. Kayak sayur box, fresh, dan lain-lain. Nah, itu juga mereka saat ini mungkin juga baru sayur karena mungkin nggak kenal juga sama orang-orang ikan gitu sebenarnya. Yang khusus ikan kayak Ikan Segar Indonesia, ada pasar laut kan gitu misalnya. Yang memang pegang sayur-sayuran, saya sih pikir mereka karena mereka nggak punya jalurnya ke yang ikan, sehingga mereka cuma fokus yang di sayurnya aja karena mungkin mereka jaringannya ke petani. Kalau misalnya bisa dikoneksikan sih menurut saya nanti sesuatu hal yang bagus. Tapi intinya hal seperti ini sudah banyak dibikin. Kita bisa ambil di sini 1. Sedangkan kalau untuk yang Ibu Yus tadi, ya itu ini kan adalah pertemuan bagi kami sesuatu yang pendahuluan ya mengenai bagaimana kalau misalnya nanti UMKM itu cuman dibantu dikelolakan. Sehingga itu harus dibicarakan juga secara internal Kadin, bagaimana nanti pengelolaannya, bagaimana timnya, siapa yang mengerjakan, secara teknisnya bagaimana, mungkin nanti itu menjadi satu agenda yang harus kita
duduk sama-sama dan secepatnya ya, agar semua bisa dagang juga secepatnya gitu sih. Saya pikir itu ya dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Okto sudah menjawab keduanya ya. Jadi teman-teman, ke depan nanti saya sudah menunjuk Pak Supri untuk pegang tim ini ya. Pak Supri adalah tim saya di Business Development. Nanti sebentar lagi, kalaupun nanti mati lagi di sesi yang berikutnya, Pak Supri akan menjabarkan bagaimana e-commerce yang lagi dibentuk oleh Kadin ya. Nanti kerjasama dengan toko online yang darinya Pak Ucu dan Pak Okto. Karena ada e-commerce, ada toko online, ada lagi online shop. Nah, jadi 3 hal yang disampaikan Pak Okto dari awal tadi, kita upayakan 3-tiganya ada ya, teman-teman UMKM bisa membuat semuanya. Sehingga menghadapi COVID yang entah kapan berakhir ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Refli tadi, entah kapan ini. Meskipun Pak Presiden sudah menyampaikan optimis akhir tahun akan berakhir ya. Ya kalau semua masyarakat sadar, kalau semua masyarakat bisa jaga jarak, ya, semua masyarakat nahan diri untuk tidak keluar rumah, mudah-mudahan bisa cepat berakhir. Ya. Nah, untuk menjawab semua itu, Kadin Indonesia berjuang untuk menyediakan semua hal tentang apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Ya. Nanti di sesi berikutnya Pak Supri akan menjelaskan bagaimana e-commerce yang sedang disiapkan, ya, yang akan berjoin ya, bekerjasama dengan Pak Okto dan Pak Ucu. Mungkin timnya Pak Supri dibantu oleh Pak Ahmad sebagai adminnya nanti ya, untuk mengelola di internal Kadin kombinasi antara online shop, toko online, dan e-commerce. 3 hal itu yang sedang kita upayakan dapat terwujud semua dalam waktu yang singkat. Saya berharap sebelum bulan puasa nih ya, sebelum bulan puasa 1-2 hari ini sudah siap sebenarnya ya. Saya akan bicarakan lebih lanjut lagi dengan Pak Okto nanti waktu ya. Segera kita bahas lagi supaya ini segera berjalan Pak Okto, sebelum bulan puasa sudah bisa jalan semua. Menjawab dari Pak Refli lagi ya, dari Pak Refli menyampaikan bagaimana visi perbankan mengatasi NPL harus ada restrukturisasi ya Pak ya. Ya, NPL memang masih cukup tinggi. Ya. Kalau perbankan umum masih di rata-rata di bawah 3% karena ada yang namanya hapus buku. Namun diprediksi dengan adanya COVID-19 ini, dalam waktu dekat, potensi NPL yang akan terjadi sekitar 800 triliun. Ini kajian saya, karena saya juga mantan perbankan, saya dulu 17 tahun di perbankan, di kantor pusat salah satu bank BUMN. Jadi saya melihat potensi NPL itu mencapai 800 triliun khusus untuk UMKM. Sementara pengusaha besar, mereka masih ada bantuan-bantuan dari internalnya untuk bertahan. Dengan stimulus ini, dengan aturan POJK 11 2020, insya Allah semua UMKM tidak ada yang NPL kalau di-restruct semuanya. Dengan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah sebesar 70 triliun, termasuk pajak, itu sudah lebih dari cukup untuk stimulus perbankan ya, karena saya hitung hanya totalnya 35 triliun saja untuk total stimulus pada pelaku UMKM. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua pelaku UMKM ya tidak bergeser collectability-nya ke NPL, semuanya bertahan di lancar. Baik teman-teman, saya sudah diingatkan lagi oleh timing ada 10 menit lagi. Nanti setelah kita close lagi, kita login lagi ya teman-teman semua. Saya pengen sekali di sini Ibu Emilia sudah hadir lagi nih. Bu Emilia, saya pengen ada komentar dari Ibu Emilia Basar, pakar komunikasi Indonesia nih. Silakan Ibu Emilia, mungkin ada apa yang Ibu dengar tadi dari teman-teman. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Teddy. Maaf. Ini agak hujan, bukan hujan, agak hujan itu memang hujan ya. Yeah. Yang pertama adalah sebenarnya kalau untuk masalah teknis, barangkali kita juga bisa pelajari dari beberapa hal tadi. Saya melihatnya tadi agak teknis ya, tapi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh salah seorang narasumber bahwa juga harus diperhatikan masalah kreatif konten. Kayaknya itu yang paling penting. Jadi kalau kita menggunakan sosial media untuk promosi selling gitu ya, sampai hard selling juga, itu kreatif konten is a must buat pemanfaatan sosial media, termasuk juga website dan YouTube dan yang lainnya.
sepertinya itu. Nah, itu yang sepertinya soft skill seperti itu harus dimiliki juga oleh teman-teman, Pak Teddy. Jadi nggak cuma pengetahuan yang sifatnya teknis saja, atau lebih kepada infrastruktur gitu. Kira-kira seperti itu masukan saya. Justru karena sebenarnya gini, kalau dan ini kan kebanyakan yang dibahas adalah yang jasa ya, sehingga produk ya, produk barang tadi ya. Sehingga kalau kayak seperti saya jasa ini, saya masih terus bertanya-tanya apalagi yang harus kami lakukan gitu untuk bidang jasa ini. Kira-kira seperti itu Pak Teddy. Karena jasa ini jualannya bisa lebih susah daripada yang sifatnya produk barang gitu ya. Ini juga jadi challenging juga sebenarnya sih. Gitu Pak Teddy. Baik, terima kasih Ibu Emilia. Luar biasa nih Ibu malam-malam sempatkan diri untuk bergabung dengan teman-teman Ibu ya. Kita sama-sama di Bogor hujan Ibu. Ya hujan Pak. Ini agak-agak redup dan agak-agak sayup juga Pak. Ibu, nanti didengar Pak Okto nih. Pak Okto ini salah satu grupnya Sinar Mas lah. Mudah-mudahan Pak Okto nanti akan panggil Ibu nih Bu. Ini Pak Okto, Bu Emilia ini pakarnya komunikasi nih Pak Okto. Bagaimana konten-konten itu dari sisi komunikasi bisnis ya Pak Okto. Bisa jadi Pak Okto banyak sekali pegang bisnisnya ya. Berkantor di Capital ya, di Selipi. Mungkin bisa join nanti suatu ketika dengan Ibu Emilia Basar, pakar komunikasi bisnis ya, pakar untuk bagaimana mengkomunikasikan. Makanya saya butuh banget Ibu Emilia suatu ketika bisa membantu teman-teman dari sisi komunikasi. Terima kasih Bu Emilia. Teman-teman semua, bahwa memang Kadin Indonesia sedang mengupayakan berbagai hal ya. Kalau saya dengan Pak Okto sudah lama kerjasama MOU bagaimana kawan-kawan semua UMKM bisa berbisnis bengkel dengan biaya yang murah. Mudah-mudahan saya berharap kerjasama saya yang kedua dengan Pak Okto dan Pak Ucu ini dengan biaya yang murah juga ini nanti ya. Masalah teknis biaya segera saya bicarakan dengan Pak Okto dan Pak Ucu. Yang nanti akan dikomunikasi, saya akan ajak Pak Supri dan Pak Ahmad ya untuk komunikasi biaya. Mudah-mudahan nanti timnya Pak Supri bisa handle apa yang diharapkan teman-teman semua nantinya ya, apa yang diharapkan oleh Pak Okto dan Pak Ucu juga, agar nanti ada dari Kadin yang bisa mengelola ini semua. Jadi dari Pak Ucu dan Pak Okto menyiapkan web praktis, toko online-nya, Pak Supri juga sedang mengembangkan e-commerce-nya, gabungan keduanya bisa bekerja sama dan saya minta nanti Pak Supri semua yang mengelola manajerialnya untuk mengelola dua hal ini menjadi satu. Oke, sebelum ini saya down sendiri, Pak Supri mungkin ada hal-hal umum dulu Pak Supri. Silakan Pak Supri sebelum nanti kita down. Saya monitor aja dulu Pak. Baik, Pak Supri monitor dulu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit sebelum kita down. Saya boleh Pak satu lagi Pak mau nanya. Oke, silakan Ibu. Ada Pak Okto dan ada dua ya Pak ya narsumnya malam ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan juga sebetulnya kan kalau seperti saya ini untuk pelatihan, riset, consulting begitu ya, jasa termasuk penyelenggaraan pengadaan coworking space itu kan kami sudah pakai mulai dari website, IG, Facebook, YouTube sampai Google Business gitu ya. Nah sebenarnya yang tadi saya sebutkan, termasuk YouTube juga, itu sebetulnya yang mana untuk perusahaan atau bidang jasa bisnis seperti kami ini gitu. Artinya kan nggak semua platform media sebenarnya bisa efektif untuk setiap jenis usaha kan, gitu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin saya jawab sebisanya saya Bu ya. Cuma maksudnya ini sharing aja. Tapi kalau bagi saya sebenarnya kan semua lini bisnis harus dilihat sebenarnya target marketnya. Sehingga kalau misalnya target marketnya seperti tadi Ibu bilang, misalnya adalah misalnya consulting, kemudian consulting mungkin ada MICE ya, kayak meeting lah, kemudian melakukan conference dan lain-lain. Mungkin harus memang menjalin kerjasamanya dengan targeted aja langsung. Jadi misalnya dari yang tadi Ibu bilang ada IG, ada apa semua segala macam,
mungkin kayak LinkedIn justru mungkin paling cocok misalnya, dan juga ada Jobstreet, semua segala macam misalnya yang sifatnya memang orang-orang bekerja yang kumpul di situ ya, tapi setidaknya di mana target itu berada ya kesanalah kita kejar sih sebenarnya Bu. Kalau dari saya sendiri di bisnis jasa seperti itu memang masuknya harus dari sisi seminar, ketika bawain seminar, bisa sekarang dengan adanya webinar. Jadi ibaratnya sekarang saya nggak tahu misalnya tentang komunikasi, bahkan saya pun perlu ketika bicara tentang konten. Nah, bisa membuat misalnya semacam seminar-seminar tentang konten yang kemudian dibagikan kepada seluruh seluruh perusahaan ya misalnya, seluruh perusahaan. Sebenarnya kan kalau kita bicara begini kan sebenarnya nggak ada biayanya lah selain biaya pulsa ini ya artinya. Tapi begitu kita sampaikan, setidaknya orang udah mulai kenal. Kita buat misalnya hanya sesi 1 jam, di mana kalau orang mau lebih lanjut, maka silahkan hubungi nomor di bawah ini, kan kira-kira begitu. Nah, sehingga dengan cara itu kita bisa menambah terus sih sebenarnya. Nah, fasilitas webinar yang sudah ada, bisa lewat Zoom seperti ini, kita sebenarnya saat ini udah dipaksa ya, ini terus terang saya nggak pernah sih sebenarnya sebelumnya pakai Zoom begini terus langsung meeting lewat online seperti ini kan. Dulu nggak pernah. Padahal ya kita kerja aja dengan laptop, dengan komputer setiap hari. Tapi 1 bulan ini ketika kita dipaksa, kok ya saya kayaknya cukup senang juga dengan cara seperti ini. Saya 1 hari bisa meeting dengan 10, bisa selesaikan 10 meeting, nggak pakai keluar ruang kerja. Ya, masih pakai celana pendek gitu saja, nggak macet-macetan, nggak keluar nggak makan waktu lah kira-kira gitu. Nah, saya pikir hal ini bahkan setelah COVID pun hal ini akan tetap gitu, akan menjadi sebuah budaya. Nah, sehingga kalau nanti Ibu lihat nanti ada banyak paket-paket yang misalnya seperti ini tidak berbayar ya, atau bahkan sampai berbayar sekalipun karena ada fasilitas dia bisa ngerekam, dia bisa melakukan dia ada sesi CRM-nya, siapapun yang ikut di dalam seminar Ibu, nanti Ibu bisa atur setiap 2 hari dia terima email dari begitu kan. Nah, itu sudah ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi ya kita bisa pakai teknologi ini salah satunya aja sih. Itu yang kepikiran selintas aja. Saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih Pak Okto. Sebetulnya itu sudah mulai kami lakukan sih Pak di awal Maret itu lewat IG Live. Lumayan banyak yang minta juga. Kenapa IG Live? Karena pasarnya memang banyak di IG daripada di Facebook atau bahkan kalau di LinkedIn mungkin masih jarang. Baik. Ya, karena waktu tambahan kita lagi Pak. Sebentar Ibu Yus. Sebentar Ibu Yus, sebentar ya. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi nih, nanti tanggung nih kalau ngomong tanggung banget ya, karena kita down sendiri. Nanti teman-teman login lagi ya. Ini Pak Ahmad harus segera nih Pak Ahmad biar berbayar. Pak Ahmad malu saya nih sama Pak Okto nih. Ya Pak Ahmad nanti kalau nggak ngerti tanya Pak Okto deh. Pak Okto kan ada di grup juga tuh. Ini Pak Okto kalau hari biasa offline rapat, wah susah bukan main nih ketemu Pak Okto nih. Untung sekarang online bisa ketemu Pak Okto sekarang. Tapi tenang Bu Emilia, nanti Pak Okto yang promosikan Ibu. Sinar Mas Group nanti akan promosikan Ibu nanti. Iklannya Pak Okto ini ada di mana-mana. Di Plaza Indonesia itu iklan Pak Okto semua dikuasain tuh.